Ada yang belum nikah di sini? Antum belum nikah? Mau nikah? Kapan? Habis zuhur ini? Iya, habis sholat zuhur nggak apa-apa kita nikah. Kenapa antum mau nikah? Oke. Selain itu? Iya, selain itu? Mau bahagia, bukan? Nah, itu yang anak inginkan. Antum udah dapat hadiah belum? Oh, udah, ya nggak apa, anak kasih coklat nggak apa, satu lagi. Nah, barakallahu fikum, fadhal. Iya, orang menikah itu ingin bahagia. Seorang ibu dan bapak ketika melihat anaknya umurnya sudah tambah 20 tahun, ini perempuan, tambah lagi 22 tahun, kok belum ada yang meminang, nak ya. Terus tambah lagi, itu orang tua bingung. Karena dia ingin anaknya ini berbahagia, dia ingin menikahkan anaknya supaya dapat kebahagiaan. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Untuk apa? Allah jadikan pasangan kalian itu dari diri kalian sendiri agar kalian merasakan sakinah. Inti kebahagiaan itu sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ada yang menikah nggak bahagia, Ustaz. Inilah tema kita hari ini. Ustaz, anak udah 20 tahun nikah, ribut terus di rumah. Ada seorang yang BBM anak, Ustaz, anak mau curhat, Ustaz. Dia ngomong, Ustaz, anak udah 17 tahun nikah sama suami, ribut terus, Ustaz, anak udah nggak tahan. Anak ngomong, subhanallah, anti 17 tahun bisa bersabar, bayangkan 17 tahun bisa bersabar. Lanjutkan, anak ngomong, lanjutkan, sabar tinggal sedikit mah, terus lanjutkan. Kalau sudah tiap hari ribut 17 tahun dan anti bisa bersabar, udah kebal jamaah, udah kebal. Tapi kadang-kadang orang nggak bahagia, dia nggak bahagia. Kadang-kadang dia melihat orang-orang yang jalan-jalan sama suaminya, sama anaknya. Aku kok nggak pernah seperti itu ya. Ada malam, yang malam itu disebut malam penguburan cinta. Malam penguburan cinta ini dulu jarang. Di Indonesia pun jarang dulu, tapi sekarang dengan adanya pergaulan bebas, malam penguburan cinta itu banyak sekali. Kapan malam itu terjadi? Apakah ada tindakan yang lebih buruk, tindakan kriminal yang lebih bejat daripada mengubur cinta di malam yang seharusnya di situ cinta ditumbuhkan? Malam penguburan cinta adalah malam pernikahan. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Buat siapa? Buat orang-orang yang pergaulan bebas. Orang-orang barat itu punya falsafat. Mereka mengatakan Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta buat mereka. Kenapa? Karena sebelum malam pernikahan mereka itu sudah seperti suami istri. Mereka dulu jalan-jalan bareng ya, suaminya selalu memuja dan memuji istrinya, istrinya pun seperti itu kepada calon suaminya ini terus, bahkan sudah tidur bersama. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita lihat ada yang pacarannya sampai 6 tahun, sampai 7 tahun, pas malam pernikahan 2-3 bulan cerai. 2-3 bulan, 6 bulan cerai. Kok bisa? Ente pacaran 6 tahun bertahan, nikahnya cuma bertahan berapa bulan? 3-4 bulan. Karena memang ketika malam pernikahan cintanya dikubur. Udah nggak ada yang namanya malu-malu ya, Masya Allah. Kalau dalam Islam beda, nggak ada spesialnya malam pernikahan buat orang-orang yang sudah pacaran, nggak ada. Karena semuanya sudah.
Nikah buat apa? Sekedar buat dapat buku apa? Buku hijau sama coklat tuh. Kadang kala foto. Ya untuk dapat itu doang. Setelah itu berapa bulan habis tuh bukunya. Na'udzubillah. Karena ini. Dan di Jember, saya ngomong di Jember karena saya orang Jember. Bukan saya bangga sama Jember ya. Ada orang pengadilan agama dia cerita, Ustaz, Jember ini tingkat perceraiannya se-Indonesia nomor 3. Nomor 3 se-Indonesia. Anak mau kenapa? Ya nggak ada keharmonisan mereka. Anak lihat, oh mungkin faktor terbesarnya nih pacaran. Ada ibu ketika anaknya dibawa oleh cowok, seneng dia, oh udah laku anakku, nak berangkat kau. Itu terjadi di masyarakat kita. Bahkan bingung dia tahu anaknya nggak ada yang datang bawa dia. Maka hati-hati dengan hal itu. Malam pernikahan hanya sekedar melegalkan hubungan, melegalkan ini aja. Dapat resmi tanda tangan ada saksi, padahal sebelumnya mereka telah melaksanakan yang haram, yang Allah menyaksikan hal itu. Dalam Islam, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Awal, Ustaz, ana belum kenal sama calon istri ana mau ta'aruf. Ta'aruf berapa tahun? Ya 3 tahun lah. Pacaran cuma pakai bahasa Arab. Ta'aruf, ya ta'aruf itu ana nggak tahu ya. Yang ada dalam Islam itu nadhor, Ustaz. Iya, nadhor, lihat kepada sini. Kalau ingin tahu istrinya ya boleh kita kirim orang untuk tahu gimana dia, gimana sosok dia, gimana kepribadian dia. Karena apa? Yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu Allah Jalla Jalaluhu. Gimana anak akan cinta sama istri anak ketika anak belum kenal sama dia? Ya, malam pernikahan itu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Nggak pernah tuh dilihat orang yang memadu kasih, yang memadu cinta seperti mereka yang telah menikah. Nggak ada. Kenapa? Karena dia baru memulai hubungan itu ketika malam pernikahan. Kadang-kala kemanten baru dia mau duduk sama suaminya malu gitu kan, karena belum kenal memang. Baru sekarang disentuh tangannya, baru pertama kali disentuh gini. Baru awal nih, anak udah sering salaman sama Ustaz ya. Tapi orang yang baru itu langsung Allah, anak nggak bisa bayangkan ketika seorang yang belum pernah disentuh oleh lelaki dan seorang lelaki yang belum pernah disentuh oleh wanita, ketika disentuh itu merinding itu jangan. Karena halal, diridhoin sama Allah, dan Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Allah yang mungkin nggak kenal nggak apa, tapi Allah kasih cinta dan kasih sayang itu. Ya, ada bulan madu. Ana mau lihat nih, antum udah nikah? Udah. Bulan madu? Nggak pakai bulan madu. Ya di rumah, bulan madu di rumah gitu kan. Iya, ada istilah bahasa Arabnya itu syahrul asal, bahasa Inggrisnya apa? Honeymoon. Ana berusaha ketika ana mau nulis ini, ana cari apa ada istilah bulan madu di Arab itu. Ana buka buku-buku ulama sekarang, tinggal di searching ya, lihat nggak ada ternyata istilah bulan madu. Yang ada itu terjemahan dari honeymoon. Syahrul asal itu terjemahan dari honeymoon. Ini adalah adat istiadat barat sana. Sebagian penulis menceritakan bagaimana mereka menyebutnya honeymoon. Ya, sekedar sebulan, seperti pernikahan antara binatang-binatang. Binatang-binatang itu ada dalam setahun musim nikah kan? Nikah, setelah nikah, setelah hamil istrinya, kemana suaminya? Kabur sudah.
Sudah diisi istrinya udah kabur. Itu seperti binatang seperti itu. Mereka menamakan syahrul asal karena dilihat dari sisi fisik aja. Kepuasan seksual belaka. Nggak ada dalam Islam. Yang ada sampai mati madu. Sampai mati, nggak sebulan. Dan terbukti orang-orang yang honeymoon yang cuma 1 bulan, setelah itu habis. 1 bulan itu Masya Allah, cinta, sayang, kasih, habis-habisan. Setelah sebulan, udah nggak ada. Keharmonisan, kehangatan di rumah sudah mulai hilang. Maka ingat, saya ingat dengan kisah seorang syekh. Ada 2 sejoli yang bulan madu. Bulan madu itu berangkat. Kalau di Batam nih bulan madunya kemana? Ke Pulau Pinang. Hah? Kemana? Nagoy, Lagoy. Bener tuh, Lagoy. Oke, ini 2 sejoli berangkat bulan madu. Ya, nggak tahu di Arab sana di mana lah, di sebuah hotel, di villa biasanya kalau bulan madu ya, dia di sana beberapa hari dia. Disebutkan oleh syekh itu, ini mempelai wanita keluar dari kamar mandi, tersandung, jatuh, Masya Allah, sama suaminya digendong, ya Allah, dipijetin mungkin ya, indah sekali. Setahun kemudian, si istri kan kangen juga dengan bulan madu, hari-hari yang indah. Bang, yuk kita berangkat lagi bulan madu lah. Ya, bismillah, berangkat nih sama suaminya. Dan insya Allah, Allah berkehendak itu wanita jatuh lagi, kesandung dari kamar mandi. Si suami ya mungkin sambil pegang HP sekarang saya, emangnya kau nggak ngelihat tuh? Setahun aja udah berubah seperti ini gara-gara ada bulan madu.